Simbiosis. Apa? Simposium apa? Simposium. Itu Imperium. Apa tuh? Simbiosis apa? Tahu apa? Simbiosis mutualisme. Yang mana? Simbiosis itu. Kita di mana? Latahnya ini. Terus ada keinginan pengen sembuh nggak sih? Eh, Guys, ketemu lagi bareng gue di sini, Verly, di persembahan dari Speak 360, yaitu adalah program yang membahas tentang public speaking, semua tentang public speaking, tapi ini beda, yaitu adalah public speaking dengan angle yang berbeda. Banyak dagingnya, banyak pelajarannya, dan juga banyak hikmahnya. Dan kali ini banyak bintang tamunya. Kali ini ada teman gue nih, teman lama gue yang akan berbagi public speaking atau juga cara bicara dia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan cek dulu nih, ada abang-abang kita nih. Orang kan pasti bingung ya, ngapain sih ngundang orang ini? Tapi kita akan cek dulu, kita akan tanya dulu. Di mana kita? Sini. Ya. Ini ada Kak Dedi. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ya. Kak Dedi ini udah minum kopi belum? Kopi ada. Udah. Tadi pagi kebetulan kan, karena Iya. kan punya istri ya. Oh, ada istri? Ada. Yang berapa? 9. Tuh kalau pagi pasti dibikinin. Dibikinin kopi ya. Tadi mau ke tempat, besok mau tempat Akang, jadi dikopiin. Oh, alhamdulillah. Kopi. Break. 86? Ya masuk. Masuk. Gimana yang tremor? Masuk banget. Jadi guys, beliau ini adalah Dedi Al, sahabat gue lama, dan dia punya, ya seperti lu lihat sendiri ya, dia itu punya satu gejala, kalau di bahasa kerennya itu adalah speech disorder alias latah ya. Kita mau cek dulu nih. Kan kalau orang bilang kan latah itu spesifik gitu ya, orangnya, pekerjaannya dan segala macam. Tapi dia ini pekerjaannya bukan pekerjaan yang berkaitan dengan keindahan dan segala macam gitu ya. Aduh, ini susah banget nih. Sebenarnya bukan latah ya, Kang. Apa tuh? Spontan gitu ya. Apa sih namanya? Itu latah ya? Latah. Oke. Nah, nanti kita tanya juga nih latah itu kenapa. Tapi gue akan, ini termasuk nih banyak nih penonton yang nonton ini, ada berapa orang nih? Wah, yang di belakang juga ada juga tuh kayaknya ya. Nah, nih, ketahuan bohongnya ya. Benar. Gue baru tahu itu namanya latah. Jadi, gue mau ngecek dulu nih. Lu tuh latah sejak kapan? Gue pengen tahu dulu. Nah, taunya latah itu baru sekarang juga tuh kan namanya latah. Nah, Udah lama kali lu sotoy lu. Enggak lah. yang kita gampang kaget aja, Kang. Gampang Spontan kaget, itu. ya. Ternyata itu itu namanya latah ternyata. Ya. Jadi terus? itu awalnya kagetan aja, Kang. Kagetan. Nah, dulu kan pernah masuk manajemen artis Event. lah. Oh, manajemen artis. Ya, jadi Oke. ada beberapa. Jadi ada artis-artis udah almarhum Ada lah. almarhum. Itu Lu nggak ikut? Gue ikut, tapi gue ngurusin. Almarhum? Enggak. Jangan dong. Cicilan banyak. jangan. Terus? Belum siap. Belum siap. Terus? Seneng tuh ada teman-teman yang artis pada latah tuh, Kang. Oh, jadi Gua tergantung dari komunitasnya ya? Iya, tadinya lingkungan. Lu nggak latah tadi? Enggak. Oh, oke. Gue rambut gue gondrong, Kang. Gue anak band. Widih. Gua Ben? Bentol. Dulu gondrong, Sangar lah ya. Nah, itu seneng ngaget-ngagetin. Gue happy, Kang. Oke. Ngagetin orang. Jadi roadshow kita ada 10 kota. Setiap pesawat pasti gue nggak pernah duduk, Kang. Karena? Gue nyamperin yang latah-latah, temen-temen yang ikutan latah. Guys, kalau Tergoda gue. di dalam latah itu ada yang namanya programmer, dan ini programmer Iya. ngebuat orang jadi latah. Awalnya gue ngagetin yang latah, ada si A, si B, ini kan ada yang dancer, yang MC juga latah. Iya, waktu semua itu. dilatahin, Semua ya. gue latahin. Oke. Gue happy. Nah, karena happy itu mungkin, Kang. Oh, oke. Dan itu di usia lu yang mungkin udah bukan muda lagi istilahnya. Dulu masih muda. Dulu berapa? masih 5 tahun? umur 20-an lah, 25 tahun gitu. ya. Oke. Lagi roadshow itu. Terus jadi kayak lu ngelatahin orang, tapi kenapa jadi lu latah? Kok programmer kenapa jadi latah juga? Nah, itu gue dulu pernah diajak ke salah satu radio besar nih, Kang. Oke. Terus ditelepon lah ini psikolog waktu itu. Oh, sampai ke psikolog? Iya, ditelepon sama Wow. penyiarnya. Penyiarnya, ini tamu saya ada yang latah. Itu karena kenapa ya? Oh, yang dijebak ya? Dia dijebak, nggak dikasih tahu temanya apa, taunya ternyata langsung connect dengan si Ya, psikolog udah gitu ini kita ya. lagi ada bilang tamu
yang punya penyakit latah. Kaget Gua langsung. bengong, makanya gue bingung waktu pas Iya, mau on air, kok ini timnya pada masukin tamborin, kuali, panci. Semua properti buat ngagetin gitu ya. Iya, nah gue heran kok latah kayak gini ya. Ini Padahal lu kalau kerja lu dulu masih manajemen artis itu. masih Atau udah event? itu gue udah di event. Udah di event, ya. Kenalan juga tuh sama penyiarnya ini juga di event. Oke, Sama siap. kayak makan. Ya siap. Tapi kan gue ngasih jahat itu ya. Gue ngasih tahu Kenalannya apa di yang event, terjadi. terus Ya, diundang gitu. Oke. Ya udah ternyata itu di situ sampai telepon. Oh ini sebetulnya bisa kejadian ini karena menikmati lingkungan yang lata-lata tadi kan. Dan gue punya sedikit bakat kaget. Nah itu karena menikmati hari-hari menikmati orang lata itu gue seneng akhirnya itu ke bawah. Oke, berarti lu sering banget dalam apa ibaratnya kolam orang-orang latah tersebut gitu ya. Iya, dan Jadi gue lu menikmati suasana menikmati itu. banget ya. Gitu kata si psikiater ini. Oke. Gue gak boleh sebut namanya kan. Ya, jangan. Si itu ya. lumayan terkenal Ya, itu sih. ya. Lumayan terkenal. Yang suka ada di live itu. Ya, ya udah ya. Oke deh ya. Nah, terus kemudian lu pernah separah apa dilatain orang? Nah kalau nah ini kan orang kan banyak tuh macam-macamnya Kang. Yang bisa di program yang disuruh dia lakukan apa yang disuruh gitu. Ya, Misalnya kayak di buka programnya baju, jadi latah gitu ya. lompat. Lu paling kepala apa? Gue kalau ada suara yang keras gitu, itu gue Petir gitu, keras gitu. bersikap aneh aja gitu Kang. Gue pernah waktu itu pas mau ada nawarin proposal, tiba-tiba di pinggir jalan ada truk besar kan. Oke. Itu kan klaksonnya lu bisa bayangin, wang ya gitu kan. Nah itu gue bisa jongkok di pinggir jalan sambil proposal segala macam itu gue sebar ke atas gitu. Saking gue kaget, itu ya, gede ya. nih Kang. Kayak gimana sih? Wang sampai truk kan tahu Kang. Iya, Jadi iya, gue jongkok, gue sebar tuh semuanya. Tolelet itu ya. Orang semua satu jalan raya itu ngelihat gue semua buka kaca kan ngelihat gue. Lu bayangin. Kenapa gitu ya? Lu bayangin waktu itu bangganya gue sama diri gue sendiri. Kok malah bangga ya? Orang satu deret mobil lagi macet gitu ngeliat Iya, semua iya. kan buka kaca. Kenapa itu orang? Oke. Mungkin aneh ya. Mungkin aneh, bener-bener. Jadi gini guys, ini kan kaitannya tetap public speaking ya, bukan soal mengekspos latahnya seperti apa. Jadi kalau tadinya dia tuh normal biasa aja, terus kemudian dia suka ngelatain orang. Nah, tiba-tiba malah ujung-ujungnya malah dia sekarang menjadi lebih latah. Dan yang paling parah tadi gitu ya, lempar kayak gitu. Lempar. Tapi lu kan kalau nggak salah ada kayak apa ya, kayak gengnya gitu, ada duonya sama si Kabay kan. Ya. Nah, jadi mereka ini karena buat satu apa ya di satu akun yang aplikasi tetangga itu langsung FYP ya, FYP terus sampai akhirnya banyak yang nonton jutaan sampai diundang sama salah satu TV ya, sama almarhum Gary Iskak juga ya, iya gitu. Terus kok bisa ketemu sama orang yang sama-sama latah itu gimana? Sama kerjaan? Ya, Apa lu nikahin adiknya? Nikahin adiknya? Ya, kalau itu udah lama, udah lama kenal. Sebenarnya udah berkawan lama kan. Ya. Berkawan lama ya. Akhirnya ya kenalnya saat lagi dunia pekerjaan IO itu. Terus lu kawinin adiknya kenapa? Ya enak. Maksudnya enak suasananya ya? Iya suasananya gitu enak. Karena segala udah macam. kenal, nggak perlu lagi adaptasi. Oh iya. Dan udah tahu kartu masing-masing Udah ya. tahu. Oke, guys, ini kita tanya lagi nih. Ini berkaitan dengan public speaking. Nah, terus nanti kita akan ngobrolin berkaitan sama kerjaan lu. Tapi di episode ini kita ngomongin betapa latahnya nih. Terus ada keinginan pengen sembuh nggak sih? Kalau sembuh Karena udah tahu duitnya ya. Karena dengan latah lu dapat duit banyak sekarang. pernah ditawarin waktu itu ada salah satu ada orang? salah satu hipnoterapi. Hipnoterapi, ya betul. Dan itu lumayan terkenal kan. Oke. Waktu itu gue masih ada keinginan itu. Lu mau nggak gue sembuhin? Serius dia bisa? Ya udah gue ikut terapinya dia. Ya udah gue masuk ke ruangan, dipegang tangan gue. Oke, sekarang lu berpikir ke padang pasir luas-luas, begitu ditarik, tuh keluar barang itu kan. Barang yang ditakutkan orang, Iya. yang suka disensor itu ya. Waduh, pip, ya gitu. Oke, terus? Oh ya, coba kurang dia fokus. ngetes ya? Iya, kurang fokus. Oke. Gua harus di ini Kang, di Ditahan. hipnotis. Hipnotis, oke. Nah, hitungan itu pokoknya bayangin Anda berada di padang pasir luas. Semakin luas, dia kan pegang tangan gue. Semakin luas, secara tutup matanya. Dia begitu ditarik tangan gue, keluar itu lagi Kang.
Oh, masih belum ada perkembangan. Belum ada, udah 2 kali. Kayaknya lu Akhirnya parah banget ya. setelah kedua kali itu dia nggak mau nyobain ketiga kan. Ya habis pasti kalau ketiga nggak berhasil dia bilang, oh ini berarti nggak bisa sembuh. Karena Nggak ketolong gitu. terlalu banyak yang ngebenteng-bentengin menurut dia. Mental blocknya ya. Akhirnya ya udah, ya udah dengan begini aja. Toh akhirnya ngedatengin duit juga kan. Duitnya dari mana? Panggilan. Jadi guys, ini di aplikasi tetangga ini dia sekarang udah sering live cek aja lah, namanya Daddy Alf ya. Jadi setiap hari lu kayak pagi, siang, sore, malam? Enggak, Itu terus ya? cuma siang sama malam. Oh, oke. Jadi duit udah beli apa aja? Udah beli mobil. Wow, luar biasa ya. Jadi sebetulnya gini kan, orang suka mikir, ada latah, terus latah itu jadi beban. Ternyata beberapa orang mikir nggak harus dihilangin juga. Kita lihat kan banyak kayak artis yang latah dapat duit dan segala macam gitu ya. Lu kedepannya pengen dengan latah lu pengen diapain nih latahnya? Mau dikembangin atau cari? Kalau nggak salah membuat kayak semacam kumpulan orang-orang latah gitu ya, bener ya? Itu almarhum pernah punya obsesi itu. Jadi ya? kan banyak. Dia udah kumpulin Kang dari Aceh, Surabaya, Malang, sampai Bandung, sampai ke Sentul tuh. Udah kumpul semuanya. Dan kita pernah ketemu semuanya waktu gathering itu ya? Iya, di Malang. Ya. Itu semuanya. Lo bayangin satu rombongan tuh satu bis latah semua kan. Lo pegel. Seru ya. Seru. Tapi akhirnya ya cuma sampai di situ karena si pemprakarsanya yang motornya ya teman-teman juga tahu. Akhirnya dia ngeduluin kita pergi. Berpulang ya. Akhirnya nggak ada yang ngurus lagi tuh Kang. Tapi orang-orang kita masih sekarang ada grup Wawa. Itu masih berkomunikasi sama yang anggota di situ. Oke. Jadi memang kalau gue bilang sih latah itu bisa lihat dua sisi ya. Jadi bisa sisi kekurangan atau kelebihan. Jadi guys kalau lu latah pilihannya ada dua, mau disembuhin dalam tanda kutip sembuh gitu ya, atau mau dikembangin bahkan gitu kan. Lu kumpul dengan orang-orang latah. Banyak yang orang ngerasa bahwa gue latah, gue akan menjauhi tuh si kolam orang-orang latah semuanya. Tapi lu malah kumpulin semuanya gitu ya? Iya. Dan kebetulan juga komunitas yang pekerjaan yang gue tekunin Kang happy dengan itu. Ya udahlah. Kalau memang itu bikin orang happy ya. Iya bener, kenapa enggak? Orang seneng. Orang happy kita dapat cuan ya. Iya. Itu kan biar apa simbiosis mutualisme. Nah, orang public speaking harus belajar tuh simbiosis. Simposium apa? Simposium. Itu Imperium. Apa tuh? Simbiosis apa? Tahu apa? Simbiosis mutualisme. Yang mana? Simbiosis itu. Kita di mana? Aku lupa. Simbiosis mutualisme. Ulangi lagi. Simbiosis mutualisme. Pinter. Udah belajar public speaking. Alah, skipping gini dong. Skipping. Public speaking. Pinter, alhamdulillah. Jadi di zaman digital. Di zaman digital ini semuanya serba. Karena gue juga belajar nih. Bener. Ini keren banget. Di roomnya Akang. Ya di channel ya. Di channel Akang. Jadi kalau menurut gue gini ya, jadi semua talent, semua bahan segala materi itu ibaratnya peluru. Lo kan mau mecahin target tuh, harus pakai yang namanya senjatanya. Nah senjatanya ada public speaking. Lo mau lulus S1, S2, S3 siapapun, kalau lo nggak bisa bicara, lo bisa kalah sama orang yang mungkin nggak lulus S1, S2, S3 tapi bicaranya bagus. Ini pertanyaan nih. Kan orang kan suka ada kayak malam di mana gue besok paginya itu menjadi latah itu ketika malamnya gue mimpi banyak barang-barang tersebut gitu, benda-benda tersebut gitu, yang tadi yang dibilang. Lo ada mimpi atau apa? Enggak ada. Jadi itu banyak pertanyaan di live gue Kang. Tadi dulu latah mimpi apa? Nggak pernah mimpi. Mimpinya berangan-angan enggak. Tiba-tiba udah otomatis begitu aja kan. Oke. Nggak ada mimpi-mimpi itu kan banyak infonya itu hoax sih kalau orang harus mimpi ketemu barang itu enggak juga. Oke. Ini kan gue tuh sering udah lama sama dia gitu, sering ketemu dan segala macam. Nah ini salah satu program gue pernah ketemu si Nanda ya. Nanda itu program ya mantan ya teman kerja dia lah gitu kan. Dia itu punya programmingnya adalah salah satunya ini. Jadi kan abis ini kita makan apa Jis? Apa aja deh. Kalau nggak bisa jawab yang jelas gitu, Jis, kenapa Jis? Ya
Apanya lah. Nah itu adalah salah satu hasil programming, bahwa orang itu bisa diprogram. Kalau ada apapun itu bisa diikuti sesuai dengan programnya tersebut. Nah ini waktunya bentar lagi nih. Lu ada ini nggak sih pesan buat teman-teman yang masih latah gitu loh? Kan tadi gue bilang latah itu bisa dikurangi atau dihilangkan atau malah dikembangkan. Menurut lu mana yang lebih baik? Ya, sebetulnya intinya kalau apa yang sekarang terjadi nih, katanya kita latah, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, kalau dengan latahnya kita terus orang banyak yang happy, orang yang banyak seneng, ya udah jalanin aja, gitu ya? Kenapa enggak jalanin aja, dan kita dapat cuan. Alhamdulillah. Gara-gara itu, alhamdulillah ya, kita dapatlah cuannya. Benar ya. Terus dalam keseharian lu ini nggak sih ada masalah nggak kalau misalnya lu lagi ngobrol mungkin yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun juga mungkin ya nggak harus pekerjaan yang serius gitu loh, tiba-tiba ada latah? Gue bikin aturan, Kang. Gimana tuh aturan? Misalnya gue kan gampang kaget, apalagi dengar bunyi-bunyian yang spontan ya, atau gerak kaget banget. Nah itu jangan di-trigger, apalagi kalau teman-teman. Jangan dipancing. Nah itu gue bridging dulu ke klien, misalnya kasih tahu klien, gitu ya, maaf saya latah. Gue jangan gitu. Malah dikerjain. Pak, gue orangnya gampang kaget. Nah, ya. Jadi jangan ada gerakan-gerakan yang mendadak, bunyi yang mendadak, yang bunyi keras. mendadak, yang keras itu jangan, nanti takutnya yang enggak keluar. Iya, yang keluar tembak cer. Itu tolong diedit. Guys, ini waktunya udah habis nih ya. Kita ucapin terima kasih Kadet. Ini sukses terus ya. Terima kasih, buat teman-teman juga semua yang katanya mau buat satu kumpulan besar. Nanti tahun ini ada event atau apa nggak? Kita buat dong event seru. Semuanya satu lapangan atas semua kayaknya. Coba kita agendain. Agendain ya, betul ya. Pokoknya kalau ini silakan di follow aja nih, ada semuanya sosmednya Kadet. Kita ketemu lagi. Thank you ya, salam dulu dong. Ya, terima kasih Kang. Guys, itu dia ngobrol kita sama Deddy Alf, salah seorang sahabat gue yang punya kelebihan, kalau menurut gue ya, kelebihan yaitu adalah speech disorder alias latah. Speech disorder itu banyak-banyak, gue jadi kayak ikutan sama lu. Speech disorder itu macam-macam, ada yang latah, ada yang atau ada yang gagap juga. Nanti kita akan bahas lagi di episode yang berikutnya. Pokoknya kita ketemu lagi, kita akan bicara. Yuk kita bicara nyaman dan berkesan. Sampai jumpa.